pemerintah ini, pemerintahan khususnya Jokowi ini memang tidak ada habis-habisnya mencelakai rakyat. Dengan undang-undang Tapera ini membuat rakyat tambah menderita saja. IKN belum selesai, uang APBN sudah terserap puluhan triliun, kalau nggak salah saya dengar 100 triliun, tapi hasilnya tidak ada. Uang terserap APBN ke sana, itu salah satunya adalah membuat rakyat bertambah miskin, membuat harga-harga, membuat subsidi itu dikurangi. Jadi ini yang seharusnya hak rakyat tetapi dibuat di sana, dialihkan ke IKN yang saat ini masih tidak jelas. Tidak jelas dalam arti begini, bahwa IKN ini seharusnya adalah melanggar konstitusi. Nah, kita lihat badan otorita itu apa? Kalau nggak salah, badan otorita adalah dianggap sebagai pemerintahan daerah. Maka itu namanya daerah ibu kota Nusantara. Badan otorita adalah kepala daerah. Kepala daerah ini berbentuk badan otorita. Pemerintahan daerah berbentuk badan otorita ini melanggar konstitusi pasal 18 berapa D kalau nggak salah 18 gitu, yang mengatakan Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota. Nggak ada yang dari badan otorita. Dan kepala daerah untuk provinsi, kabupaten dan kota itu adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan konsep badan otorita, artinya pemerintah pusat menganeksasi pemerintah daerah. Aneksasi saya katakan. Karena apa? PBB, pajak bumi dan bangunan, harusnya milik siapa? Harusnya milik daerah, wali kota atau kabupaten. Provinsi aja tidak menerima itu kecuali dari bagi hasil gitu. Nah, sekarang kalau ini dikuasai oleh badan otorita, artinya PBB itu dibayarkan masuk ke APBN. Ini konsep yang sangat salah, yang sangat dirusak sekali. Itu. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa Presiden Jokowi ini nekat melanggar undang-undang dengan membentuk pemerintah daerah berdasarkan badan otorita? Kenapa? Saya melihatnya, menganalisa saya adalah karena kalau itu tidak badan otorita, maka tidak boleh APBN gelontorin ke sana untuk membangun. Karena kalau itu adalah pemerintah daerah dalam bentuk daerah khusus, ibu kota atau apapun, maka yang wajib membangun itu adalah pemerintah daerah. Boleh pemerintah dengan APBN membangun misalkan jalan dan sebagainya, infrastruktur dasar itu boleh, bisa gitu. Tetapi apakah boleh membangun juga sampai rumah dan sebagainya seperti sekarang? Bagaimana ini dengan otorita Batam? Badan otorita Batam adalah administrasi. Di Batam ada badan otorita, ada Pemda. Kalau kita PBB bayarnya tetap ke Pemda. Dia adalah hanya administratif mengelola satu itu kawasan untuk bisnis. Tapi dia sendiri kalau dia udah ada lahan itu dia sendiri harus bayar PBB. Dan dia masuknya ke situ gitu, ke pemerintah daerah. Sama juga seperti Badan Otorita Labuan Bajo, Badan Otorita Danau Toba gitu kan. Bagaimana Badan Otorita Danau Toba yang terdiri dari 8 kabupaten itu lalu dibilang bahwa itu adalah hak dari pemerintah pusat. Kan ini kan menjadi aneksasi. Jadi kita ada 2 kabupaten di Kalimantan Timur, lalu dibilang 256.000 hektar itu milik pusat. Diambil milik dari
badan otorita. Artinya apa? Milik pusat artinya. Jadi daerah ini nggak paham atau nggak berani, Pak, untuk otorita IKN ini? Ya mungkin mendapat tekanan. Pastinya mendapat tekanan, dan ini adalah itu. Nah, jadi kalau kita lihat badan IKN ini, pembangun IKN ini akan mangkrak. Dan kalau ini terjadi mangkrak, dan jangan lupa bahwa ini adalah penyebab yang menjadi mangkrak ini, uang-uang negara yang dirugikan dengan melanggar konstitusi harus dituntut terus. Rakyat harus menuntut ini, harus ada pertanggungjawabannya gitu kan, tidak bisa diam saja gitu. Nah itu satu mengenai IKN. Mengenai tapera, ini juga tabungan perumahan rakyat, ini adalah satu peraturan yang tidak dipikirkan secara menyeluruh. Jadi di sini ada unsur untuk mementingkan kepentingannya sendiri, yaitu apa? Mungkin ini untuk pendanaan, di mana sekarang ini APBN defisit, dananya mau diambil dari mana? Ini menjadi pertanyaan. Karena apa? Tabungan masyarakat secara nasional ini hanya 8.000 aja, sekitar 8.000 triliun, Anarko. Tabungan nasional Indonesia itu sekitar 8.000 triliun. Utang pemerintah sudah 8.000 triliun. Dan itu harus di roll over terus. Dan setiap tahun bertambah 500-600 triliun dari sekarang gitu. Dari mana dia? Uang dana haji sebagian besar sudah masuk ke sana. Uang BPJS 60% sampai 70% sudah dibelikan ke SBN. Dia apakah mau menggali lagi sumber baru? Dan sudah ada beberapa pernyataan dari beberapa pejabat menteri, ya bahwa mereka tapera ini boleh menginvestasikannya kepada SBN. Bahkan Ombudsman mengatakan investasi di SBN aman. Aman bagaimana? Apakah pemerintah bisa bayar saat ini? Pemerintah tidak bisa bayar. Pemerintah hanya bisa bayar utang kalau ada surplus defisit. Kalau APBN surplus baru bisa menambah utang. Jadi dia ada menambah pendapatan, lalu pengeluarannya, belanjanya adalah lebih sedikit dari pendapatannya, lalu ada selisih yang namanya surplus, itu baru bisa digunakan untuk bayar utang. Tapi kalau sekarang defisit artinya apa? Artinya menambah utang. Jadi tidak mungkin itu dibayar kontan kecuali dibayar dengan surat utang yang baru kalau jatuh tempo, atau dia jual di pasar, ya. Tapi sekarang siapa yang membeli kalau di pasar itu? Karena sektor keuangan Indonesia itu sangat tipis. Saya bilang tipis yang tadi, tabungan itu cuma 8.000 triliun. Dana dari yang lain-lainnya sudah dibelikan kepada SBN. Ini tapera adalah permasalahan tersendiri. Apakah itu untuk masyarakat bisa membeli rumah? Masalah dari perumahan adalah penyediaan yang kurang, bukan pembelinya yang kurang. Kredit yang diberikan oleh bank itu baru 1% dari PDB. Kredit perumahan. Jadi kredit perumahan kita ini sangat rendah sekali gitu. Artinya apa? Kalau memang ini ada kemampuan masyarakat meningkat, kalau ada penyediaan itu, ini kredit perumahan itu masih bisa naik banyak gitu. Jadi ini yang harus diberdayakan. Sektor dari keuangan ini harus diberdayakan untuk bisa memberikan kredit. Ini kita masih sangat rendah sekali. Itu pertama. Terus kedua, BPJS masih memberikan kredit kepemilikan rumah. Nah ini kenapa tidak digunakan gitu, kredit kepemilikan rumah? BPJS mengelola dana 800 triliun lebih. Jadi itu bisa diambil dari situ. Jadi tapera ini, dan kecuali itu, tapera juga melanggar konstitusi. Menurut analisa saya. Kenapa? Karena ini wajib kan, tabungan wajib kan, langsung dipotong gitu. Tanggungan wajib. Masyarakat, pemerintah tidak boleh
mewajibkan seseorang itu untuk menabung. Itu hak asasi manusia. Saya boleh harusnya berpilih apakah saya mau konsumsi sekarang atau saya mau konsumsi di lain waktu. Saya simpan uangnya, saya tabung, saya konsumsinya di lain waktu. Menabung itu adalah menunda konsumsi saat sekarang. Nah, ini hak asasi manusia, hak pilihan dia, kebebasan dia untuk memilih, tidak boleh diwajibkan gitu. Apalagi sudah eksplisit sekali diberikan hak kebebasan manusia itu di konstitusi pasal 28 A, B, C dan sebagainya itu sampai sekian gitu. Itu HAM, hak asasi manusia. Tapera ini melanggar itu. Melanggar hak kebebasan manusia untuk memilih apakah mau konsumsi sekarang atau mau menabung. Tidak boleh diwajibkan. Terus apa? Yang terakhir tambang. Ya, tambang yang terakhir. Tambang dan bank. Nah, Ras Muhammadiyah. Tambang. Oke, yang gampang dulu Ras Muhammadiyah. Ras Muhammadiyah itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena apa? Ras itu hanya bisa mempengaruhi kalau kita ngambil uang cash. Uang cash di masyarakat berkurang, dipegang di masing-masing rumah. Nah, sehingga di situ kalau tidak ada uang cash, maka masalah. Tetapi kalau dia hanya pemindah bukuan di sistem perbankan itu akan sama saja gitu. Bahwa dia BSI tidak ada uang, dia tidak itu. Tetapi karena ada ini, dia ada Bank Indonesia, ada apa, dan uang itu masih sama gitu. Jadi itu namanya bukan ras, itu namanya Muhammadiyah memindahkan saja. Dia merasa mungkin BSI didikte untuk beli SBN kali. Kapan kalau dia mau bangun rumah sakit, mau bangun apa, uangnya ada apa enggak kan gitu kan. Ada rencana konon mau membuat bank internal, Bank Muhammadiyah itu. Oh ya bisa saja. Enggak apa-apa, tapi itu di dalam sistem perbankan itu tidak akan mempengaruhi di bawah BI ya. Iya, tidak akan mempengaruhi konteks moneter di dalam negeri gitu. Tidak akan mempengaruhi. Jadi banyak yang bilang wah ini harus rasa segala, tidak akan mempengaruhi apa-apa gitu. Selama itu ada di perbankan. Persoalannya mengapa melakukan itu? Apa ada ketidakpercayaan kepada pengelolaan dana mereka itu oleh BSI dianggap terlalu banyak dipinjamkan oleh orang-orang yang tidak transparan lah misalnya seperti itu. Itu bisa saja. Makanya oleh karena itu Muhammadiyah kalau nggak salah adalah diminta salah satu pengurus lah. Pengurusnya beri komisaris atau apa supaya bisa melakukan supervisi karena dia mempunyai uang yang sangat besar sekali dan berkepentingan untuk bisa memberikan mensupervisi itu, melihat itu gitu. Dan seharusnya masuk akal. Tetapi kemudian diputuskan bahwa Muhammadiyah itu orangnya tidak diterima. Lalu orang yang lain gitu yang seharusnya ya politisi dan sebagainya yang diberikan lah. Mungkin itu ada salah satu ketidaksepahaman. Terus yang nomor 2 adalah bisa saja bahwa kenapa itu mau diberikan pada satu ditawarkan kepada Muhammadiyah untuk salah satu menjadi pengurus supaya bisa melakukan supervisi. Sepertinya itu tidak ujuk-ujuk begitu aja. Sepertinya mungkin sudah ada pembicaraan dari awal. Oh ya kalau gitu saya mau menarik dana dan sebagainya. Enggak lah, Anda boleh untuk supervisi dan sebagainya gitu. Kemungkinan besar mereka sudah analisa dari neraca bahwa neraca BSI itu dipublikasi itu sudah juga uang yang masuk ke SBN itu juga besar sekali. Itu sudah berapa? Mungkin 70 triliun atau berapa, itu sangat besar sekali gitu. Itu salah satunya juga gitu. Baik, masalah tambang dulu. Nanti dipertajam lagi masalah tambangnya. Terus kemudian masalah tambang. Ini masalah tambang ini kan khusus diberikan kepada ormas keagamaan. Dan saya melihatnya ini adalah sangat aneh. Saya mencurigai secara pribadi bahwa ini mau merusak akhlak orang agama. Oh, gitu ya. Iya dong. Karena apa? Keagamaan ini disuruh bisnis. Dan bisnisnya bisnis kotor. Bisnis tambang. Jadi artinya apa? Jadi mereka sudah tidak memikirkan umat lagi dong. Mereka harus memikirkan tambang. Memikirkan duniawi.
bukan mendidik orang-orang untuk bersikap baik. Nah, ini siapa? Jadi saya melihat ini adalah terstruktur, ingin merusak mental. Apakah ini yang dimaksud dengan revolusi mental? Ini merusak mental orang-orang yang beragama ini gitu. Jadi ini yang saya khawatirkan. Di samping juga saya mencurigai bahwa ini adalah sekali lagi termasuk melanggar konstitusi. Karena apa hak dari satu ormas, apakah itu keagamaan atau tidak, karena diberikan juga ke salah satu ormas juga yang bukan keagamaan gitu ya. Nah, ini apa hak mereka untuk mengelola? Apakah ini memang milik Presiden Jokowi? Bahwa tambang itu dia bisa memberikan ke sini dan sebagainya. Yang benar-benar mempunyai hak mengelola itu adalah rakyat di daerah. Karena apa? Karena nantinya mereka yang terkena kendala banjir, longsor dan sebagainya. Kalau mereka diberikan itu, maka mereka harus menjaga dengan operasional yang baik agar tidak terkena bencana. Dan kita lihat Indonesia sebelum tahun 1945 adalah tidak ada yang namanya negara Indonesia. Kita adalah negara yang mempunyai kerajaan-kerajaan. Anggap aja lah ada kerajaan Kutai Timur, ya kan? Nah, rakyatnya di situ ada. Nah, harusnya kalau mereka pada satu tahun 1945 tidak menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia, mereka itu mungkin bisa berdiri sendiri. Seperti Aceh. Bisa saja mereka berdiri sendiri pada saat itu. Kalau dia tidak menyerahkan, mau bergabung pada Indonesia. Karena Indonesia tidak ada pada saat itu. Dan jangan lupa, Belanda sudah membagi Indonesia pada perjanjian Renville, ya, setelah Linggarjati, perjanjian Renville, itu menjadi 17 negara bagian. Menjadi 16 negara bagian plus Indonesia, plus satu itu. Itu satu. Tapi kemudian tahun 1950 daerah itu setelah tahun 49 ya konferensi meja bundar 27 Desember 1949, kemudian 2 bulan kemudian daerah satu-satu menyerahkan. Oke, kalau gitu yang 17 negara bagian itu mengatakan saya bergabung dengan Indonesia. Saya bergabung. Ada juga negara Pasundan pada saat itu. Lalu mereka mengatakan saya bergabung. Mereka itu sudah adalah negara berdaulat pada saat itu ya. Sudah diakui secara internasional dan sebagainya gitu. Nah, mereka ini adalah pemilik dari hasil kekayaan alam itu. Nah, kok sekarang siapa Presiden Jokowi yang bisa seenaknya membagi-bagi gitu kan gitu kan? Nah, ini adalah kalau saya bilang rakyat daerah ini harus bisa menolak. Ini hak saya. Kalau memang itu boleh diberikan, berikanlah kepada saya, kepada pihak daerah ini, pada putra daerah. Baik. Nah, itu masalah tambang terakhir, kecurigaan yang kedua ada nggak supaya ormas-ormas ini tidak melakukan kritik perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada? Ya, itu tidak usah dikasih tambang juga kan, dikasih duit aja juga kan nggak kritik kan gitu kan. Jadi nggak usah tambang. Jadi kalau saya lihat tambang itu adalah memang untuk merusak akhlak kan gitu.